pemirsa, saya sekarang sedang berada di salah satu rumah seorang warga desa yang menjadi salah satu lokasi dari acara mahasiswa masuk desa. Ingin tahu teknisnya seperti apa mahasiswa masuk desa ini? Di Desa Gading Kulon, Kecamatan Dau inilah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Komisariat Universitas Muhammadiyah Malang mengadakan kegiatan sosial. Kegiatannya berbeda dengan kegiatan-kegiatan lainnya karena tidak hanya memberikan bantuan begitu saja, tapi peserta juga diikutsertakan dalam rutinitas warga tersebut. Sebelum mengikuti rutinitas kegiatan warga, peserta diberikan beberapa materi agar mereka siap menghadapi kondisi warga yang beraneka ragam. Materi keislaman, problematika umat, peran pemuda dalam perubahan sosial, dan tidak lupa materi tentang kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Yang terakhir, materi tentang cara kita dalam menghadapi permasalahan yang berada di masyarakat, singkatnya dakwah sosial. Hari ini, waktunya peserta untuk mengikuti rutinitas warga dari pukul setengah 6 pagi sampai pukul 5 sore. Peserta dibagi menjadi 9 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Walaupun di desa, tidak hanya bidang pertanian saja yang digeluti, tapi ada juga peternak ayam dan peternak sapi. Dalam bidang pertanian, warga menanami ladangnya dengan tanaman cabai, sayuran, kol, dan juga buah yang banyak mengandung vitamin C. Nah, untuk cara memetik cabai, tidak sembarangan, perlu cara-cara khusus untuk memetiknya. Pagi hari ini di sini Risa sama Miftah lagi bantuin Mas Agus buat metik cabai di sini ya, cabai rawit ya. Iya. Iya. Dan ternyata setelah kita pertimbangkan memetik cabai itu ada metodologinya tertentu. Jadi kita tuh nggak sembarangan buat metik cabai, ada cara-cara tersendiri. Gimana caranya tadi? Caranya tadi yaitu dipilih cabai yang udah hijau dan dimana dia itu udah besar, udah cukup matang. Dan kalau memetik cabai kita harus menggunakan batangnya ini juga, karena kalau dipetiknya seperti ini itu bisa cepat busuk. Jadi ini adalah mempertahankan cabainya biar tidak cepat busuk. Dan ini ntar juga dijual sama masnya, tapi bukan dijual ke pasar. Jadi jadi ntar ada penada yang datang ke sini gitu. Iya, ada pemborongnya. Iya. Ada satu hal yang sangat berkesan bagi peserta yang ikut ke ladang sayuran. Kalau di kota, banyak yang membuang sayuran yang tidak disukai. Padahal, perjuangan menanam sayuran di desa tidak semudah yang kita bayangkan. Kadang terkena hama, sehingga sayurannya tidak dapat dijual. Hal ini tentu mengakibatkan penghasilan warga menurun drastis. Bahkan, harus menunggu beberapa bulan untuk menanam dan memanennya kembali. Keuletan dan kesungguhan peserta dapatkan dari warga peternak ayam. Tidak hanya memberikan makanan setiap pagi dan sore, tapi juga harus memperhatikan kebersihan dan makanan yang diberikan. Karena kalau tidak diperhatikan, pertumbuhan ayam tidak akan berkembang seperti yang diinginkan, apalagi hasil telur yang menjadi pemasukan setiap bulannya.
Setelah ladang cabai dan sayuran, sekarang kita menuju kebun jeruk. Bukan kebun jeruk yang berada di Jakarta, tapi benar-benar kebun yang dipenuhi buah jeruk. Di kebun, peserta membantu memotong rumput-rumput yang tumbuh di sekitar pohon jeruk. Kalau dilihat, memang desa ini juga termasuk penghasil jeruk. Banyak warganya yang bekerja di kebun jeruk. Salah satu warga ini berbeda dengan warga lainnya. Profesinya sebagai pengepul barang-barang bekas. Penghasilannya bisa dikatakan di bawah rata-rata. Kalau barang yang dikumpulkan banyak, maka penghasilannya baru akan bertambah. Sungguh perjuangan yang membutuhkan kesabaran dan keteguhan hati. Di tempat-tempat seperti itu, jadi dia tuh membeli. Ini nih kita bersihkan, lalu kita besok kita jual. Harga jualnya lebih. Ya. Kalau beli di Penggolak sekilo 1.500. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan hasilnya. Peribahasa Arab inilah yang tepat untuk warga terakhir ini. Berawal dari 1 ekor sapi menjadi 6 ekor sapi. Perjalanan yang cukup panjang untuk mendapatkan kenikmatan dunia ini. Setiap harinya, Bapak Tanri harus mencari rumput untuk diberikan kepada sapi miliknya. Walaupun begitu, beliau tetap bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Di sini telah hadir presiden dari kami Komisariat UMM Raya. Diharapkan oleh kami sendiri untuk kegiatan ini. Desa Gading Kulon adalah desa yang sudah beberapa tahun yang lalu dijadikan oleh sebelum kami, ya, sebelum kader-kader sebelum kami, kakak tingkat itu menjadi desa binaan. Nah, dan sekarang kami akan melanjutkan perjuangan mereka ketika mereka sudah membuka desa ini menjadi desa binaan. Tidak hanya lingkup masjid, tapi kita juga sosial, masyarakat juga kita lihat. Nah, dan di sini kita akan ingin mendalami lagi, lebih luas lagi pengembangan tidak hanya lingkup anak-anak TPA, tetapi kelompok tani juga mungkin kita perlu lihat. Setelah seharian mengikuti aktivitas warga, banyak pelajaran yang dapat diambil. Keuletan, kesabaran, keteguhan, dan kerja keras selalu melekat dalam hati para warga. Walaupun dengan kondisi yang sederhana, peserta tetap diberikan makanan yang mereka miliki. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Persaudaraan yang kuat dan penghormatan terhadap sesama manusia menjadikan kita akan tetap bersatu dalam sebuah negara. Negara Indonesia. Lebih indah dari bulan dan bintang.